Iran tangkap 3 mata-mata Mossad. Kementerian Intelijen Iran mengumumkan telah menangkap 3 mata-mata yang bekerja untuk Badan Intelijen Asing Israel Mossad di Provinsi Tenggara Sistan Baluchistan. Kementerian itu tidak merinci kewarganegaraan ketiga mata-mata Zionis tersebut. 3 mata-mata Mossad ditangkap di Sistan Baluchistan atas perintah pengadilan, kata Kementerian Intelijen seperti dikutip dari kantor berita Fars, Kamis 21 April. Orang-orang itu terlibat dalam penyebaran informasi dan dokumen rahasia, lanjut laporan Fars tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pemerintah Israel maupun Mossad belum berkomentar atas pengumuman penangkapan ketiga mata-mata tersebut. Pengumuman itu muncul ketika pembicaraan antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang sangat ditentang Israel terhenti. Iran sampai sekarang tidak mengakui negara Israel dan di masa lalu menuduhnya menyerang fasilitas nuklir dan membunuh ilmuwan atomnya. Pasukan keamanan Iran selama ini sering bentrok dengan penyelundup narkoba bersenjata dan militan Sunni di Sistan Baluchistan yang sebagian besar dihuni oleh etnis Balukis Sunni, kelompok minoritas di Iran yang didominasi Syiah. Aktivis Baluchi mengeluhkan diskriminasi etnis dan agama yang menuduh rezim Teheran sengaja mengabaikan wilayah mereka. Menurut data resmi, Sistan Baluchistan adalah provinsi termiskin di Iran. Erdogan kutuk intervensi Israel di Masjid Al-Aqsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas mengenai insiden bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kepada Abbas, Erdogan mengatakan dia mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di tempat suci tersebut. Dilansir dari kantor berita Reuters Senin 18 April, komentar Erdogan itu muncul di tengah upaya Turki dan Israel dalam beberapa pekan terakhir untuk menormalkan hubungan mereka yang telah lama tegang. Sebelumnya, pada hari Jumat 15 April, sedikitnya 152 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi anti huru-hara Israel di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, sebagian besar cedera warga Palestina disebabkan oleh peluru karet, granat kejut dan pemukulan dengan tongkat polisi. Selama panggilan telepon kami, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa, bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina. Erdogan kemudian mengatakan dia telah membahas perkembangan di Al-Aqsa dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonius Guterres. Erdogan menambahkan bahwa intervensi dan provokasi Israel memiliki hasil yang tidak dapat diterima mereka juga. Ujar Erdogan membahas kemungkinan langkah bersama untuk perdamaian regional. Turki di masa lalu telah meluncurkan berbagai inisiatif di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama OKI terkait tindakan Israel terhadap Palestina dan kebijakannya mengenai Yerusalem atau statusnya. Turki yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina mengatakan pihaknya yakin pemulihan hubungan dengan Israel juga akan membantu menemukan solusi untuk masalah ini. Namun Turki juga menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan komitmen kepada Palestina untuk hubungan yang lebih baik dengan Israel. Awal bulan ini, Erdogan telah mengatakan kepada Presiden Israel Isaac Herzog yang juga ditemuinya di Ankara bulan lalu bahwa Ankara mengharapkan pihak berwenang Israel untuk peka terhadap Al-Aqsa selama Ramadan dan menekankan pentingnya mengizinkan warga Palestina memasuki Israel.
Awas perang, negara nuklir ini bakal serang Israel jika pemerintah Iran akan melakukan serangan kepada Israel bila negara Yahudi itu dirasa mengancam kedaulatannya. Hal itu dilontarkan di tengah penolakan Israel terhadap program nuklir Teheran. Hal ini langsung ditegaskan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam sebuah parade militer. Ia bahkan menyebut serangan itu akan dijatuhkan tepat di pusat negara itu. Jika Anda melakukan tindakan sekecil apapun terhadap negara kami, target angkatan bersenjata kami akan menjadi jantung rezim Zionis, kata Raisi dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip Reuters. Israel yang tidak diakui kedaulatannya oleh Iran mengatakan tidak akan menerima Teheran sebagai negara ambang nuklir. Hal ini cukup berbeda dengan manuver beberapa kekuatan besar dunia yang sedang memulihkan fakta nuklir Iran yang diteken 2015 lalu. Sementara itu hubungan antara Israel dengan negara Timur Tengah lainnya juga sedang memanas. Ini diakibatkan aksi polisi negara itu yang menyerbu Masjid Al-Aqsa saat warga Muslim Palestina sedang melaksanakan sholat. Salah satunya adalah Arab Saudi. Negeri Raja Salman bin Abdul Aziz itu mengutuk pasukan negeri Yahudi karena menyerang warga Muslim Palestina ketika menjalankan ibadah di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jumat 15 April lalu. Eskalasi sistematis adalah serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa di jantung negara Islam, kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Kecaman yang sama juga dikatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dikutip CNN, telah memberitahu Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa dia mengutuk intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa, bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina, tambahnya.